Saya Ishak, saya banyak mendapat permintaan untuk melakukan training secara online ya mengenai bagaimana caranya kita membuat live streaming untuk kebutuhan eh, misa di gereja. Video ini dibuat saat hampir semua misa atau kegiatan gereja dihentikan karena ada wabah virus COVID-19. Jadi saya buat tutorial ini supaya gereja-gereja bisa menyelenggarakan misanya secara online. Misa yang online yang sudah cukup banyak diikuti adalah misa di katedral yang membuat eh, banyak sekali umat terharu dan mungkin ingin gereja mereka masing-masing melakukan live streaming untuk misa masing-masing. Jadi ayo kita mulai aja. Jadi ini adalah tutorial saya. Ini dulu ya. Ini adalah tutorial untuk membuat live streaming bagi misa gereja. Targetnya apa? Targetnya supaya kita syuting misa dengan kamera Android karena kita nggak semua gereja itu punya kemampuan membeli kamera yang mahal ya. Jadi ini targetnya nih supaya bisa syuting dengan Android, dengan komputer biasa, dengan komputer Macintosh atau PC. Saya kebetulan pakai Macintosh, tapi untuk PC tidak banyak bedanya aplikasinya. Kita eh, juga ingin streaming ke YouTube ya. YouTube ini saya nggak akan jelaskan panjang lebar soal YouTube. Yang pasti nanti Anda mesti belajar sendiri bikin YouTube account ID, bikin YouTube channelnya. Ya, ada banyak sekali tutorialnya. Jadi saya anggap kita sudah punya account YouTube-nya. Ya. Kemudian bagaimana caranya memasukkan logo dan teks di saat streaming berlangsung. Jadi pada saat streaming berlangsung suka ada logo gereja, lalu mungkin ada beberapa teks, misalnya teks lagu, teks misa yang perlu diperlihatkan kepada umat. Ini juga nanti saya kasih tahu caranya bagaimana. Lalu saya juga ada tambahan, ini saya banyak mendapat pertanyaan bagaimana caranya streaming dengan menggunakan hanya Telkomsel 4G gitu ya. Ya selain Telkomsel juga bisa Excel atau Indosat. Tapi pengalaman saya sih untuk streaming itu Telkomsel cukup stabil gitu ya. Jadi berapa besar data yang dipakai? Mungkin sekitar 1,5 giga untuk 90 menit streaming. Ya. Jadi kalau misalnya misa cuma 30-40 menit, itu akan jauh lebih kecil. Jadi dengan cara begini kita secara independen bisa pertama menggunakan kamera Android. Ini tidak hanya kamera Android, bisa juga kamera iPhone. Cuma kebetulan program iPhone itu berbayar untuk yang membuat kamera bisa diakses sama program ini. Jadi saya pakai Android karena gratisan ya. Terus pakai kamera Android, pakai handphone biasa dan hanya menggunakan Telkomsel 4G streaming. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita lihat requirement-nya perlu apa aja. Kita perlu account YouTube, bikin channel, silahkan daftar, silahkan searching di internet, banyak sekali. Kita perlu install OBS software. Nih, OBS adalah software open source, namanya Open Broadcaster System kalau nggak salah. Ya. Ini mesti kita install di tempat mereka punya untuk PC, untuk Mac, dan bisa diinstal dengan mudah. Eh, Nanti saya akan ajarkan caranya install dengan Mac ya. Kameranya pakai Android HP perlu nih ya, karena yang tadi saya bilang bahwa kamera dengan Android itu aplikasinya gratis. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja untuk setup ini pertama kali.